Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, hari ini ketemu dalam pembelajaran bahasa dan sastra Inggris. Kali ini dengan bahasan discussion text ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang cause and effect yang tentu saja nanti ada kaitannya ya dalam penerapan di kalimat-kalimat yang terdapat dalam discussion text. Oke, let's read this gazette. Langsung aja fokus pada pembahasan discussion text-nya. Siap ya. Discussion text by the definition tentu saja membahas asal dari katanya dulu ya. Discussion berarti berdiskusi ya. Berdiskusi berarti ada hal-hal yang disampaikan. Nah, discussion text is aimed at presenting argument and information from different point of view. Discussion text adalah satu jenis teks argumen yang mengandung pandangan pro dan kontra secara objektif. Kesimpulan yang terdapat dalam discussion text umumnya bersifat netral ya. Lalu kemudian berikutnya Ibu sampaikan tentang karakteristik of discussion text ya. Karakteristik ini untuk mengenali ciri-ciri secara tampilan ya dari sebuah teks. Nah, what are the discussion text characteristic? Oke, kita perhatikan di sini ada advantages and disadvantages ya. Karena sebuah discussion text itu menyampaikan argumen-argumen ya, maka ada advantages dan disadvantages, ada positive and negative argument, ada juga pernyataan good or bad, dan terakhir ada agree or disagree about some issue ya. Baik, berikutnya akan disampaikan tentang tujuannya. Apa sih tujuan dari sebuah discussion text? Ya, tujuannya tentu saja menyampaikan argumen ya, presenting argument and or information from different point of view. Ya, tujuan dari discussion text adalah untuk memberikan sudut pandang baru terkait isu, terkait sebuah informasi kepada pembacanya. Sudut pandang baru yang dimaksud pada discussion text berasal dari banyak sumber dan tidak hanya berasal dari satu sisi. Discussion text juga dapat berupa sebuah materi pada seminar yang berisi atau wacana-wacananya itu terkait tentang isu kontroversial. Oke, lanjut ya. Berikutnya, next slide telling about how to analyze and explore text structure ya. Di mana setiap teks itu punya struktur teks organisasi tersendiri. Maka di part yang ini, it's telling you about text structure dari discussion text, dan sebelah sini ini adalah language elemen atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks discussion ya. Baik, struktur teks dalam sebuah teks discussion ada 4 nih ya. There are 4. The first is statement the issue. Sampaikan dulu isunya, apa sih yang mau dibahas, apa sih yang mau diperdebatkan ya. Biasanya isu disampaikan dengan juga menyampaikan preview main argumennya. Argumennya akan dirujuk kemana gitu ya. Lalu setelah isu disampaikan biasanya di paragraf awal, di paragraf pertama, paragraf kedua itu biasanya memunculkan argumen for ya, di mana didukung juga dengan evidence bukti fisiknya atau hal-hal yang berkenaan tentang argumen yang disampaikan ya untuk penguat. Nah, di part yang ketiga ada argument against. Di sini juga perlu disampaikan evidence juga tentunya ya, agar argumen yang disampaikan itu jadi kuat dan bisa dipercaya, masuk akal gitu ya. Lalu the last one is recommendation. Recommendation is telling you about summary or conclusion from the writer of the text ya. Jadi keempat ini harus ada unsurnya dalam sebuah discussion text ya. Issue, argument for, argument against, and recommendation. Berikutnya ada language feature or language element ya. Biasanya kita temui simple present tense, generic participant, logical connective, and biasanya sebuah discussion text itu start from general to
specific. Nah, ini unsur kebahasaan yang biasanya kita temui dalam sebuah text discussion. Nanti akan lebih rinci kita bahas per bagiannya materi-materi unsur kebahasaan ini di pertemuan berikutnya ya. Oke. Berikutnya, misalkan sampaikan juga tentang contohnya ya. Nah, this is an example text about video games ya. Video gamesnya dibahas dalam sebuah teks yang cukup menarik nih untuk kita baca sama-sama ya. Kita analisis per part bagiannya sesuai dengan struktur teks yang tadi sudah kita coba cari tahu apa ya struktur teks dari discussion text. Oke, langsung saja ya. Di sini ada sebuah teks contoh video games ya. Dan ini di paragraf pertama inilah yang dinamakan isu. Oke, kita cari tahu apa isunya. Nowadays, the video game industry is developing rapidly. It become a multi-billion-dollar industry. Nah, dari sini ya kita tahu bahwa isu tentang perkembangan dengan pesatnya video games yang menjadi candu bagi semua orang, baik anak-anak maupun dewasa ya. Nah, ini menjadi isu yang kontroversial karena tentu saja pembuat dari video game meraup untung jutaan dolar ya untuk masuk ke kantong mereka. Nah, sementara ada efek-efek nggak baik terhadap video games tersebut. Nah, maka di kalimat ini, nevertheless, there is an argument whether the video games bring good or bad influence on children. Ya, tentu saja ini merupakan kalimat preview dari argumennya ya, seperti yang tadi sudah diuraikan. Nah, paragraf pertama ini memaparkan isu ya. Kita lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua ini yang dikatakan dengan argumen pro, argumen for ya, yang pro terhadap kondisi ataupun isu yang dibahas. Nah, ini pro nih, kita lihat ya. Some people who have a pro argument claim that video games give a lot of benefit. Dikatakan di sini ada banyak benefitnya ya. Playing video game is a good way to kill children's boredom. Ya, ini alasan pertama yang disampaikan ya, bahwa katanya video games itu baik, cara yang baik untuk meminimalisir kebosanan anak-anak, yaitu penguatnya apa nih katanya sebagai apa ya, menghalau kebosanan anak-anak. Nah, it can refresh the children's mind after trying school day ya. Dengan bermain video game katanya bisa merefresh otak anak-anak setelah capek seharian sekolah. Moreover, they also argue, berikutnya untuk penguat alasannya ya, video games juga can trigger children to be more creative. Katanya dengan bermain games, video itu bisa lebih kreatif karena gamesnya tentu saja ada challenge untuk selalu menang ya. In other words, they believe that video games can actually sharpen a human's brain. Nah, di sini di kalimat penutupnya, video games juga katanya bisa mempertajam ataupun mengasah apa ya, level berpikir otak kita, otak manusia gitu ya. Nah, itu ya manfaat atau good influence ya bagi argumen pro yang dipaparkan dalam tulisan ini. Nah, di paragraf ketiga ini ada lawannya ya. Ada argumen against. Apa ya argumen yang disampaikan di sini? Oke, kita lihat ya. Some people believe that video games make children lazy. Nah, lazy bikin anak-anak itu jadi malas. Nah, tentu saja kata malas ini harus disupport dengan argumen lainnya ya, dengan pendukung evidence-nya. Maka, they argue that playing video games make addictive. Nah, karena kecanduan maka jadi malas melakukan banyak hal. As a consequence, most of children prefer playing video games than studying. Mereka lebih milih untuk bermain games daripada belajar. Thus children find it hard to concentrate. Karena itu mereka jadi sulit berkonsentrasi dalam belajar mereka. Karena lebih banyak waktunya untuk bermain games.
Faktanya, in fact, there are also some children who skip their extracurricular lesson. Ya, mereka juga jadi malas untuk mengikuti ekstrakurikuler ya yang ada di sekolah karena hanya pengennya bermain game saja. In addition, most of video games often expose too much violence. Ya, banyak kekerasan juga di video games itu karena biasanya memunculkan peperangan, berantem ya. Nah, semua itu mempengaruhi otak kita untuk berpikir, untuk bertindak. Maka ada buktinya. 2 years ago in USA, students shoot his children and some of his friend. Nah, ada terjadi penembakan yang dilakukan anak kecil ya. Koran setempat, the newspaper said that the boy was deeply influenced by the action in the video games. Nah, anak tersebut sangat dipengaruhi oleh video games yang sering dia tonton. Nah, dari beberapa uraian tadi ya bermuara pada bad influence ya. Tentu saja itu memaparkan hal-hal buruk yang disampaikannya. Ternyata lebih banyak hal buruk ya daripada hal baiknya. So, jelas dalam recommendation yang disampaikan penulisnya, it is obvious that video games have more disadvantages ya. Penulisnya menyatakan dengan jelas di sini bahwa lebih banyak ketidakmanfaatannya daripada bermanfaatnya. Therefore, parents should be careful, very careful. Karena itu harapannya para orang tua diberi saran ya agar lebih berhati-hati memilihkan games yang tepat untuk anak-anaknya. Nah, anak-anak sudah jelas ya sebuah discussion text itu memaparkan tentang perdebatan, memaparkan tentang sudut pandang yang berbeda dari satu isu. Dalam teks ini sudah cukup jelas, maka kita bisa berlatih dengan membaca contoh-contoh teks lainnya dari buku cetak yang ada, yang tersedia ya. Nanti ada di buku cetak ini kita akan baca beberapa contoh lainnya dan materi-materi pendukung lainnya seperti halnya tadi ya, language feature-nya kita akan bahas di next meeting. Fokus untuk hari ini hanya bahas tentang struktur teks dari discussion text saja. Oke, cukup untuk hari ini, cukup untuk kali ini tentang video pembelajaran dari discussion text-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.